Perkenalkan, nama saya Arjuna Aldinanda dengan nomor induk mahasiswa 2003 04 267. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi, yakni untuk sebagai syarat dan ketentuan memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah studi Manajemen Koperasi dan UMKM. Dan pada kesempatan ini juga saya akan membahas materi yang pertama, yaitu sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya. Dalam sisa hasil usaha, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Tips bagaimana cara pembagian sisa hasil usaha. SHU idealnya dialokasikan menjadi 7 bagian. Yang pertama, 1. Cadangan koperasi 35%, 2. Jasa anggota berdasarkan simpunan atau modal atau juga pinjaman sebanyak 40%. Yang ketiga, dana pengurus sebanyak 5%. 4. Dana pengelola koperasi atau karyawan sebanyak 5%. 5. Dana pendidikan pegawai sebanyak 5%. Yang keenam, dana pembangunan lingkungan pengembangan koperasi sebanyak 5%. Dan 7. Dana sosial sebanyak 3%. Nah, apa itu perhitungan hasil usaha? Perhitungan hasil usaha atau PHU yaitu memuat hasil usaha dengan anggota dan lainnya, dan juga diupayakan dengan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. PHU memberikan informasi pendapatan, bahan usaha, dan beban perkoperasian. Bagaimana sih kapan pembagian SHU koperasi? Nah, keuntungan tersebut berupa pembagian sisa hasil usaha atau SHU berdasarkan Permen 9 tahun 2018. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya. Nah, itulah yang disebut sisa hasil usaha, dan itu juga materi pembahasan sisa hasil usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM. Apa itu MSDM? Adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Nah, yang tadi itu saya menjelaskan MSDM. Sekarang, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup, bisa berupa anggota atau karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Hal itu untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, apa saja materi MSDM? Materi MSDM ini terdiri atas 8 bab. Cakupan materi yang dibahas meliputi kerangka kerja MSDM, peramalan, kebutuhan SDM, pengadaan, dan seleksi karyawan. Analisis pekerjaan sebagai dasar perencanaan, organisasi kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kinerja. Itulah dari
apa saja materi MSDM. Nah, selanjutnya apa sih manfaat manajemen sumber daya manusia? Manfaatnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan atau juga manfaat fungsi sama saja ya. Yaitu untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia akan melakukan perencanaan terkait perekrutan dan pengembangan SDM serta melakukan seleksi dan penarikan yang terikat dengan kualitas individu dari SDM tersebut. Nah, itu bisa terjadi pada saat penerimaan anggota baru atau lowongan pekerjaan. Oke, masalah apa saja yang dibahas dalam manajemen sumber daya manusia? Nah, berbagai bentuk kesalahan manajemen SDM yang sering terjadi yaitu tidak jelasnya informasi mengenal data karyawan, dan ada juga menganggap remeh pelatihan SDM. Terus gegabah dalam merekrut karyawan baru, serta pemberian job description yang tidak lengkap, menjanjikan hal yang tidak sesuai, kebijakan SDM yang kurang memadai. Nah, itulah yang sering terjadi ketika masalah manajemen pada penerimaan anggota baru. Nah, mengapa sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan? Nah, ini pasti selalu sangat penting dalam sumber daya manusia. Nah, yaitu manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada SDM yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapainya. Nah, itulah mengapa sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan terhadap perusahaan. Itulah materi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya juga saya akan membahas materi yaitu kepemimpinan atau kepemimpinan dalam manajemen. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau ketua dalam sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing kepada tim atau seluruh organisasi. Nah, apa saja konsep terhadap kepemimpinan? Konsep kepemimpinan yaitu ada sebagai fokus proses-proses kelompok, sebagai suatu kepribadian dan akibatnya, sebagai tindak atau tingkah laku, sebagai bentuk persuasi, sebagai alat mencapai tujuan. Karena kalau tidak ada kepemimpinan terhadap suatu organisasi atau perusahaan, maka dalam kelompok tersebut tidak akan bisa menargetkan suatu keberhasilan kalau tidak ada pemimpin. Bagaimana sih konsep kepemimpinan dalam organisasi? Konsepnya adalah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Maksudnya adalah seorang pemimpin dia membinai kepada anggotanya atau karyawannya agar mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepada atasan. Nah, kenapa kepemimpinan penting dalam organisasi? Karena
Peran yang sangat penting itu karena tidak hanya sekedar memimpin, tetapi harus bisa memberikan visi dan misi atau arah kemana organisasi akan dibawa. Nah lagi, mengapa ilmu kepemimpinan sangat penting dalam suatu organisasi? Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi. Pemimpinlah yang akan menentukan bagaimana nasib suatu organisasi yang ia jalani, sehingga dia akan mengambil keputusan-keputusan yang diambilnya. Pemimpin sebagai orang yang diikuti, bawahannya harus mampu menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, apakah tanpa adanya peran pemimpin bisa berjalan dengan baik? Mengapa? Tanpa adanya seorang pemimpin, maka setiap masalah yang muncul dalam berjalannya organisasi tersebut akan sulit untuk diselesaikan secara tepat dan efisien. Mengapa? Ini mengakibatkan tujuan adanya organisasi tersebut terhambat, dan kepuasan dan tercapainya tujuan tersebut presentasinya sangat rendah. Nah, itulah definisi dari kepemimpinan atau pemimpin dalam sebuah manajemen. Berikutnya saya akan menjelaskan materi, yaitu yang tadi saya membahas tentang kepemimpinan, dan sekarang saya akan membahas tentang kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Suatu proses yang mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dan misi ke dalam kehidupan. Apa itu visinya? Visi tersebut bisa berupa ide, inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Sebelumnya saya menjelaskan apa itu kewirausahaan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan seseorang. Upaya berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, dalam kewirausahaan juga memiliki ciri-ciri dan sifat. Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Yang pertama, percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun. Itulah ciri-ciri dan sifat kewirausahaan. Nah, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Nah, yang tadi itu ciri dan sifat kewirausahaan. Ini kewirausahawan, yaitu suatu sikap yang harus dimiliki, yaitu kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Dan sikap apa seorang wirausahawan yang berhasil itu bagaimana? Nah, yang berhasil itu misalnya seorang wirausaha harus memiliki kreativitas yang tinggi, serta produk atau karya yang dihasilkan harus berbeda dengan lainnya, atau mempunyai nilai lebih dari yang lain. Selain itu juga seorang wirausaha harus memiliki inovasi dan semangat yang tinggi, dan tidak mudah putus asa bila memenuhi kegagalan. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang materi kewirausahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang materi yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini biasanya suatu lembaga keuangan yang bukan bank
dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Nah, apa saja kegiatan koperasi simpan pinjam? Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi, berjangka, dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya. Koperasi lain dan anggotanya memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya koperasi lain, dan atau bisa anggota lainnya. Dan apa saja tujuan dari koperasi simpan pinjam? Tujuan koperasi simpan pinjam seperti yang telah disebutkan dan penjelasan di atas. Tujuan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan kata lain, tujuan utama koperasi adalah untuk memperoleh laba tapi memanfaatkannya bagi para anggota. Dan kegiatan apa saja yang ada di koperasi? Kegiatan pada koperasi biasanya yaitu satu, menampung simpanan para anggota. Yang kedua, menyalurkan kredit atau pinjaman kepada anggota. Yang ketiga, menyediakan fasilitas barang-barang kebutuhan pokok anggota. Dan keempat, membeli dan memasarkan barang produksi para anggotanya. Dan yang kelima, memberi layanan yang intensif jasa kepada para anggota. Dan apa fungsi koperasi di Indonesia? Sebenarnya di koperasi tersebut adalah suatu lembaga yang bertugas untuk melayani masyarakat dan juga anggota sebagai untuk memperoleh laba. Nah, dan di Indonesia fungsinya koperasi yang harus kamu ketahui, fungsi koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga yang saya jelaskan tadi yaitu masyarakat. Fungsi koperasi juga membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggotanya dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud dengan baik. Dan apa yang diketahui tentang koperasi simpan pinjam beserta manfaatnya? Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha, menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Bunga yang diberikan koperasi simpan pinjam cenderung rendah. Nah, itu seperti awal kalimat yang saya jelaskan tadi, itulah tentang koperasi simpan pinjam beserta manfaatnya. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yaitu peran UMKM dalam perekonomian Indonesia atau UMKM koperasi. Apa peran UMKM dalam kegiatan perekonomian di Indonesia? Dilansir dari situs Bappenas, di Indonesia UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar. Apa itu peranan yang cukup besar? Yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto atau PDB, penyediaan jaring yang pengamanan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif. Terus, bagaimana UKM dapat berperan penting dalam menciptakan devisa negara? UMKM menyumbang devisa yang besar bagi negara. Dikutip dari GoUKM, UMKM menambah devisa negara dalam bentuk penerimaan ekspor sebesar 27.700 miliar dan menciptakan peranan sebanyak 4,36% terhadap total ekspor. Hal ini bisa terjadi karena UMKM
tidak hanya menjangkau masyarakat Indonesia saja, tetapi bisa di luar negara. Dan di Indonesia selalu terjadi masalah terhadap UMKM. Dan pada kali ini saya juga menjelaskan masalah UKM dan cara mengatasinya. Yang pertama, minimnya modal usaha adalah masalah UKM yang utama. Yang kedua, tidak tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Yang keempat, kesulitan dalam mendistribusikan barang. Yang kelima, belum mengoptimalkan pemasaran online. Yang keenam, tidak ada branding adalah masalah UKM lainnya. Itulah masalah UKM dan cara mengatasinya. UMKM termasuk sektor apa? Nah, UMKM termasuk bidang usaha yang digariskan dalam sistem UMKM ada agribisnis, industri manufaktur, agraris, serta peningkatan SDM. Namun istilah UMKM secara umum ialah usaha produk yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, itulah sektor dalam UMKM. Terus jenis usaha mikro apa saja terhadap UMKM? Usaha mikro adalah badan usaha yang memiliki kekayaan bersih atau sebuah aset di bawah 50 juta rupiah setiap bulannya. Aset itu tidak termasuk bangunan serta 4 usaha. Contoh usaha mikro meliputi tukang cukur, warung nasi, tambal ban, warung kelontong, peternak lele, peternak ayam, dan masih banyak lagi. Itulah jenis usaha mikro terhadap UMKM. Terus toko sembako apakah termasuk UMKM? Di Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya bisnis usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, tukang bubur, playground dan warung sembako tersebut bisa dikatakan sebagai UMKM. Nah, itulah materi tentang setiap pertemuan dari 9 sampai ke 14 dengan mata kuliah UMKM terhadap manajemen. Dan cukup sekian penjelasan atau uraian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada penonton atau pelihat yang saya jelaskan. Saya akhiri, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang terbata-bata. Maklum saya masih banyak kekurangan, tapi saya masih bisa belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.